Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'utsi rahmatan lil alamin. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur dan kita akan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, yang karena nikmat-nikmat itu kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan kita, dan tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah bagian dari upaya kita yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Saya masih ingin melanjutkan materi kita yang lalu ketika di Kaleidoskop Dunia Islam waktu itu. Dan kemudian kita lanjutkan dengan Ahad paginya, kalau nggak salah tanggal 2 Januari, yaitu terkait dengan persiapan atau apa yang mesti kita lakukan di tahun 2022 ini. Dan kalau kita lihat di Kaleidoskop Dunia Islam kemarin, saya sengaja tidak menampilkan peristiwa-peristiwa yang peristiwa-peristiwa itu kita anggap sebagai sesuatu yang menyedihkan. Sementara pada saat yang sama kita perlu menjumpai bahwa di tahun 2021 kemarin itu adalah tahun yang penuh dengan berbagai macam bencana yang melanda negeri kita atau bahkan melanda negeri-negeri yang lain. Nah, sekalian, kenapa itu kemudian menjadi penting untuk kita cermati bersama? Karena sesungguhnya bencana-bencana itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa hal. Pertama-tama adalah terkait dengan rusaknya ekosistem yang kita jumpai sekarang ini, yang itu disebabkan karena ulah tangan manusia. Dan di ayat yang ke-41 dari surat Ar-Rum, surat yang ke-30, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah dari tangan manusia. Jadi itu pertama-tama. Yang kedua, kalau kita lihat bencana-bencana kemarin itu Jadi bencana-bencana kemarin itu kalau kita lihat adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang dunia ini sudah berumur, kalau kita menggunakan istilah manusia. Dunia ini sudah tua. Dan karena itu kemudian Allah memberikan tanda-tanda kepada kita tentang tuanya dunia itu. Karena sebagian dari bencana-bencana yang terjadi kemarin itu Rasulullah SAW menyebutkan sebagai sebuah tanda hari kiamat. Bahwa tanda hari kiamat itu banyak, dan salah satunya adalah banyaknya gempa. Ya, kasratuz zilzal. Jadi banyaknya gempa, dan itu artinya bahwa sesungguhnya memang dunia ini sudah tua. Dan karena itu kalau kita ingin mengambil kesimpulan yang lebih dahsyat adalah bahwa memang kiamat ini sudah dekat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bencana-bencana kemarin itu kalau kita lihat sebagiannya agak mirip dengan bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Jadi kalau kemudian kita ingin mengambil pelajaran, bencana-bencana itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan bagi kita semua, bagi umat manusia yang mungkin telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Nah, karena itulah maka
kita ingin melanjutkan bab itu. Namun sebelumnya mungkin kita juga perlu sedikit mengungkap tentang peristiwa yang terjadi kemarin di tanggal 15 Januari yang lalu. Ya, ada sebuah tsunami akibat gunung meletus di sebuah negara yang saya sendiri juga baru mendengar negara itu ketika ada bencana tersebut, yaitu negara Tonga namanya, Kepulauan Tonga, yang ibu kotanya Nurul Alifah namanya. Agak bagus nama ibu kotanya itu. Negara ini berpenduduk 140.000 orang. Negara ini negara kepulauan, terdiri dari 177 pulau, berada di bawahnya Jepang, di atas Australia, di sebelah timurnya Papua Nugini. Jadi mungkin bersebelahan dengan negara-negara kecil yang ada di sana. Ada negara Fiji, ada Vanuatu, ya. Itu ada negara namanya Kepulauan Tonga. Itu ada gunung. Gunung ini di bawah laut dan gunung itu meletus. Dan letusan gunung itu laharnya itu naik ke atas sampai 19 km. Ya. Bisa dicek lagi itu ya di peristiwa itu. Dan saya kira ini menurut saya menarik kalau mungkin para ahli di bidang geologi, ya, mungkin ini menarik sebagai sebuah kajian. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, peristiwa itu sesungguhnya mengisyaratkan satu hal, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan kepada kita semuanya, karena pada akhirnya peristiwa yang terjadi kemarin itu juga menimbulkan kondisi yang luar biasa berat bagi penduduk yang ada di Kepulauan Tonga tersebut. Jadi hampir semua rumah itu luluh lantak di sana. Ini negara kecil, penduduknya cuma 140.000. Mungkin sama dengan 2 kecamatan di Lamongan ya. Jadi kecil sekali, atau mungkin 1 kecamatan di Lamongan, kecamatan kota misalnya, barangkali penduduknya lebih banyak, mungkin agak sama dengan penduduk yang ada di sana. Jadi luar biasa itu. Nah, oleh karena itulah saya kira ini menjadi penting buat kita semuanya. Ada sebuah negara kecil, kita juga baru dengar nama negara itu. Begitu kita mendengar nama negara itu, bukan kesenangan yang terjadi di negara itu, tapi sebuah bencana. Nah, Bapak sekalian, saya kira mungkin itu sebagai sebuah pembukaan atau sebagai mukadimah dari apa yang mau kita sampaikan ini. Saya ingin mengambil judul di sini tentang 4 landasan di dalam beramal. Yang saya maksudkan landasan di sini itu bukan syarat-syarat diterimanya amal, bukan. Tapi 4 hal di sini sebagaimana hadis yang kita sampaikan adalah apa yang mesti harus kita lakukan, ya kan? Ketika kita sudah sampai di tengah-tengah beramal. Ya, di tengah-tengah beramal itu. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh mana ini? Nah, ini, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inilah hadis kita ini sekarang. Dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Hifdzu amanatin wa sidqu haditsin wa husnu khaliqatin wa iffatun fi tu'matin." Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mendengarkan hadis ini, ya. Tapi saya ingin mengulang kembali karena saya kira ini penting barangkali sebagai bekalan kita di tahun yang akan datang ini, ya. Ada 4 hal yang jika 4 hal ini ada padamu, maka tidak akan membahayakan kamu apapun yang luput dari dunia ini. Jadi ketika kita memiliki keempat hal ini, maka apapun yang luput dari dunia yang kita alami sekarang ini, itu tidak akan membahayakan kita. Nah, itu yang saya sebut tadi sebuah 4 landasan tadi itu. Yang manakala ini kita miliki, maka apapun yang luput dari dunia yang sekarang kita hidup di dalamnya, itu tidak akan membahayakan kita. Nah, keempat hal itu yang pertama-tama adalah hifdzu amanatin. Menjaga amanat. Kemudian yang kedua, wasidqu haditsin. Dan jujur dalam perkataan. Wa husnu khaliqatin. Ya, akhlak yang baik.
Wa iffatun fi tu'matin. Dan iffah atau hati-hati dan selektif dalam hal makan. Ya, kita lihat di situ itu ya. Jadi menjaga amanah, jujur dalam perkataan, akhlak yang baik, dan iffah atau hati-hati dan selektif dalam hal makan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Nah, sekalian, kita akan mengenal sedikit tentang perawi hadis ini, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Beliau lahir pada tahun ke-7 sebelum hijrah dari pasangan Amr bin As dan Raitah binti Munabbih. Jadi beliau ini adalah anaknya sahabat yang bernama Amr bin As. Ya, beliau lahir pada tahun ke-7 sebelum hijrah dari pasangan Amr bin As dan Raitah bin Munabbih. Wafat pada tahun 65 Hijriah. Nah, ini yang menarik. Jarak umurnya dengan sang ayah itu cuma 12 tahun. Artinya kedua pasangan ini menikah muda. Ya, Amr bin As dan Raitah ini menikah muda. Mungkin tepatnya dia menikah pada usia 11 tahun. Kalau dulu perempuan para perempuan Arab itu misalnya, mereka itu banyak yang mulai menstruasi itu pada usia 9 tahun. Ya, itu sudah menstruasi. Kalau menstruasi sudah pada usia 9 tahun, berarti laki-lakinya di angka 11 tahun atau 12 tahun itu sudah akil balik. Dan itulah yang dialami oleh Amr bin As. Dia menikah dengan Raitah ini pada usia 11 tahun. Dan usia 12 tahun dari umurnya dia punya anak yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Nah, gitu ya. Jadi masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. 1 tahun sebelum ayahnya. Jadi dia masuk Islam lebih dulu dari ayahnya. Dan setelah dia masuk Islam, dia kemudian hijrah ke Madinah. Jadi dia hijrah ke Madinah itu pada tahun ke-7 Hijriah, ya kan? Dan kemudian di Madinah dia masuk Islam. Artinya dia berhijrah belakangan, ya kan? Kalau para sahabat itu 7 tahun sebelumnya. Tapi waktu Rasulullah hijrah itu dia belum masuk Islam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, 1 tahun sebelum ayahnya. Jadi kalau ayahnya yang bernama Amr bin As itu masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Artinya sebelum tahun 8 Hijriah, sebelum Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi 1 tahun sebelum ayahnya masuk Islam. Nah, ini menarik ini karena dia lebih dulu masuk Islam dibanding bapaknya. Dan sekalian, mungkin kita sedikit juga perlu mengenal bapaknya. Bapaknya ini diplomat Arab yang luar biasa, teman akrabnya Khalid bin Walid. Karena itu dia masuk Islam itu bareng sama Khalid bin Walid. Ya, pada tahun yang belakangan itu. Ya, dia masuk Islam bareng dengan Khalid bin Walid pasca perdamaian Hudaybiyah. Kalau kita ingat waktu peristiwa Rasulullah SAW hijrah ke Habasyah, maksudnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya kan, waktu itu. Nah, orang-orang Quraisy itu menghalang-halangi supaya Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain itu tidak diterima oleh Raja Najasyi. Karena itu orang-orang Quraisy mengirim 2 orang diplomat agar kedua orang ini bisa meyakinkan Raja Najasyi bahwa Ja'far dan teman-temannya ini jelek, sehingga kemudian Raja Najasyi tidak menerima hijrahnya Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Nah, 2 orang yang dikirim itu adalah Abdullah bin Abi Mu'aid dan Amr bin As. Ya, jadi memang sejarah Amr bin As di dalam memusuhi Islam itu luar biasa sebelum beliau masuk Islam. Nah, dia punya anak yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Dan ini adalah anak pertamanya. Beliau dikenal sebagai ahli ibadah sampai pada tingkatan ingin meninggalkan semua kewajiban sosialnya untuk digunakan sepenuhnya dalam beribadah. Ini ya, sampai kemudian Rasulullah SAW menegurnya. Nah, ini ada kisah menarik. Jadi setelah dia dinikahkan oleh ayahnya, ya kan, setelah dia dinikahkan oleh ayahnya, waktu itu sudah masuk Islam, ya, dinikahkan oleh ayahnya dan ayahnya juga sudah masuk Islam, ya. Habis itu ayahnya ini berkunjung ke rumahnya.
dijumpailah istrinya Abdullah bin Amr bin As ini, ya kan, nggak dandan gitu, nggak macak. Jadi ya pakaiannya juga biasa, agak lusuh dan seterusnya. Nah, mertuanya ini negur gitu, ada apa dengan kamu? Ada apa dengan kamu ini? Nanti bisa kita cek itu kisahnya. Dia bilang, anakmu ini ternyata nggak suka sama perempuan. Dia boleh suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia saking tenggelam di dalam ibadahnya itu, sampai beberapa hari setelah menikah itu istrinya belum digauli. Itu. Akhirnya dilaporkanlah pada Rasulullah SAW gitu. Dan kemudian ditegur Rasulullah SAW dengan tentu bahwa kamu punya hak terhadap istrimu yang harus kamu tunaikan. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat pernah ada hadis, ya kan, ada seorang sahabat yang mengatakan, Rasul, saya akan puasa terus menerus. Kata Rasulullah, jangan. Ya, puasalah dalam sebulan itu 3 kali minimal, itu ya. Yaitu berpuasalah sebulan 3 kali minimal. Saya masih kuat Rasulullah lebih dari itu. Maksudnya 3 kali itu, 3 hari itu adalah puasa Iyamul Bid, ya kan? Saya masih kuat Rasulullah. Puasalah puasa sunnah yang lain. Ya, Senin Kamis misalnya itu. Dia masih menjawab, saya kuat wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan batas akhir untuk tidak lebih banyak puasa melebihi puasa Daud. Puasalah seperti puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Itu kisah yang terkait dengan Abdullah bin Amr bin As ini. Begitu pula ketika mengkhatamkan Al-Quran, juga demikian. Ya kan? Dia tanya pada Rasulullah, sebaiknya saya mengkhatamkan Al-Quran itu berapa hari? 20 hari, kata Rasulullah. Saya kuat lebih sedikit dari itu, wahai Rasulullah. 15 hari, sampai 7 hari, sampai terakhir Rasulullah SAW mengatakan, jangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya kan? Artinya di angka 3 hari itu batas minimalnya, gitu ya, untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kalau kita mengkhatamkan Al-Quran 3 hari, ya berarti sehari 10 juz, gitu ya. Berarti 3 hari 30 juz. Dan itu artinya, ya, kalau sampai itu terus menerus kemudian kita lakukan, itu kan mesti akan banyak hal-hal yang kita akan tinggalkan kalau sampai lebih dari itu. Misalnya dia lebih kuat 3 hari waktu itu, tapi Rasul mengatakan jangan 3 hari. Kenapa? Karena kalau misalnya 1 hari 30 juz, berarti ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang kita tinggalkan. Jadi oleh gedu nangone ibadah sampai seperti itu gitu. Ini Abdullah bin Amr bin As, gitu ya. Jadi makanya hadis-hadis beliau itu lebih banyak terkait dengan persoalan-persoalan memperkuat dan memperkokoh ibadah. Itu Abdullah bin Amr bin As itu. Nah, marilah kita lihat kita, gitu ya. Kita khatam Quran 30 juz itu berapa hari? Ya. 1 bulan one day one juz, wah bagus itu. Ya kan? Kalau bisa 1 bulan one day one juz, itu bagus itu. Yang penting jangan sampai berbulan-bulan gitu kan. Karena kadang-kadang realitasnya banyak yang seperti itu. Ya. Realitasnya banyak yang seperti itu. Nah itu Abdullah bin Amr. Nah sekalian, beliau meriwayatkan 700 hadis dan mendapatkan izin khusus dari Rasulullah SAW untuk menulisnya. Jadi waktu itu para sahabat itu dilarang menulis hadis oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya tidak campur aduk dengan Quran, gitu. Tapi kemudian beliau memberanikan diri datang pada Rasulullah SAW, gitu ya. Karena itu harus ditulis, gitu, menurut Abdullah bin Amr bin As ini. Makanya dia mengatakan istadzantun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kitabati ma sami'tuhu minhu. Aku minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menulis apa yang aku dengar dari beliau. Qala fa'adzinali faqadabtuhu. Maka beliau mengizinkan aku untuk menulisnya. Fakana Abdullah yusammi sahifatahu
tilkas shadiqah. Maksudnya inilah kodifikasi hadis pertama yang ada di dalam Islam. Yaitu ada seorang sahabat yang menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditaruh di tempat khusus di dalam lembaran-lembaran khusus yang lembaran-lembaran itu dinamakan as-sahifatus shadiqah. Maksudnya lembaran-lembaran yang benar gitu ya. Karena di dalamnya berisi tentang hadis gitu. Nah, 700 hadis ini semuanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada 8 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Ada 7 hadis yang ada 8 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada 7 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ada 20 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi kita lihat seperti itu. Nah, ini juga menarik, ya kan? Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang lain itu tidak menulisnya waktu itu. Ya kan? Oleh karena itu Abu Hurairah pernah mengatakan suatu ketika bahwa tidak ada yang lebih banyak hafalan hadisnya ya melebihi daripada aku, melebihi Abdullah bin Amr bin As. Padahal saya sudah pernah menyampaikan bahwa Abu Hurairah itu perawi hadis terbanyak. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Ya kan? Tetapi beliau ya karena ikhtiramnya kepada Abdullah bin Amr bin As ini, beliau mengatakan bahwa ada yang lebih banyak dari beliau, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Mungkin bukan banyak dari sisi jumlahnya, tetapi inilah yang pertama kali menulisnya dan aku tidak menulisnya, kata Abu Hurairah. Nah, sekalian, inilah Abdullah bin Amr bin As. Nah, lebih jauh ini ada yang disampaikan oleh beliau dari Abdullah bin Amr bin As. Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdhahu. Aku ingin untuk menghafalnya. Fanahatni Quraisyun. Nah, orang-orang Quraisy pada melarang aku. Wa qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar. Ya, mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia. Wa anta taktubu kullama tasma'uhu minhu, ya, wa huwa yatakallamu fil ghadabi war ridha. Apakah kamu akan menulis semua yang kamu dengar dari beliau sementara Rasulullah itu bisa berkata dalam kondisi marah dan kondisi rela? Ya, artinya kan kok kamu tulis semuanya sementara yang disampaikan Rasulullah itu mungkin ketika beliau sedang marah, mungkin ketika beliau sedang tidak marah. Fa amsaktu anil kitabah. Kemudian aku berhenti menulis, kata Abdullah bin Amr bin As. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menyampaikan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'auma bi asbi'ihi ila fihi. Maka Rasulullah kemudian mengisyaratkan jari tengahnya ini, ya jari telunjuknya ini kepada mulut beliau. Maksudnya begini, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW mengisyaratkan jari telunjuknya itu kepada mulut beliau. Waqala, dan beliau bersabda, uktub, katanya, tulislah. Fawalladzi nafsi biyadi, ya biyadihi ma kharaja minhu illal haq. Maka demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ma kharaja minhu illal haq. Tidak ada yang keluar dari ini, maksudnya mulut beliau, illal haq, kecuali kebenaran. Nah, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini terjemahannya, ya. Jadi tulis demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Nah, itu sekilas tentang Abdullah bin Amr bin As. Ya, dan beliau ini juga akrab dengan cucunya Rasulullah SAW yang bernama Husain bin Ali. Ya, cukup akrab. Dan kalau kita lihat di dalam perawi hadis, maka ada yang dikenal dengan istilah al-abadilatul arba'ah. Jadi 4 Abdullah. Nah, itu seumur, itu ya, maksudnya agak berdekatan umurnya, dan kemudian mereka meninggal juga agak bersamaan. Yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Ini agak seumuran orang ini. Makanya kalau disebut Al-Abadilah, itu keempat ini.
Ada namanya Abdullah bin Mas'ud, tetapi beliau ini lebih tua dari keempatnya ini. Sehingga oleh para ahli hadis tidak dimasukkan ke dalam 4 Abdullah tersebut. Jadi Abdullah bin Umar, itu putranya Umar bin Khattab. Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As. Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah, putranya Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abdullah bin Zubair, putranya Zubair bin Awam, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah itu seorang perawi hadis di sini yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Nah, sekalian, apa 4 itu? Ya, yang tadi ya. Keempat itu pertama-tama adalah hifdzu amanatin. Menjaga amanah. Ya, menjaga amanat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, An Anas bin Malik qala ma khatabana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Jadi ini menarik Bapak sekalian karena iman itu dikaitkan dengan amanah. Dan agama itu dikaitkan dengan menepati janji. Nah, saya ingin menyampaikan bab ini menjadi penting buat kita semua karena tidak ada satupun kita di dunia ini kecuali mengemban amanah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini kecuali mereka pasti mengemban amanah. Ya kan? Apakah amanah itu besar? Apakah amanah itu menengah? Ataukah amanah itu dianggap lebih kecil? Tapi semuanya ini memegang amanah. Dan di dalam hadis ini amanah itu dikaitkan dengan iman. Ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Nah, ini kan akhirnya menarik buat kita semua sebagai bekal di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena kita bisa mengukur tingkat kemampuan kita menjalankan amanah di tahun yang lalu. Menjadi apa saja. Ya, menjadi apa saja. Apalagi amanah yang dipegang oleh mereka-mereka yang memiliki efek kebijakan orang banyak. Ya, apalagi amanah yang terkait dengan kebijakan orang banyak. Presiden itu adalah amanah yang terkait dengan kebijakan orang banyak. Gubernur itu adalah amanah yang terkait dengan kebijakan orang banyak. Bupati, anggota DPRD atau yang lainnya, itu mereka memegang amanah terkait dengan kebijakan orang banyak. Suami juga begitu. Dia memegang amanah terkait dengan kebijakan orang banyak yang ada di dalam keluarganya. Dan sejauh mana dia bisa melaksanakan amanah itu, maka sejauh itu pula lah kualitas keimanannya. Semakin baik dia dalam menunaikan amanahnya, maka semakin baik pula kualitas keimanannya. Begitu pula sebaliknya, semakin jelek dia menunaikan amanahnya, berarti semakin jelek pula kualitas imannya. Makanya di situ la imana liman la amanata lahu. Ya, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Nah, sekalian, saya kira hadis-hadis seperti ini bisa kita arahkan kepada diri kita masing-masing karena sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tidak ada satupun orang yang tidak memegang amanah. Semuanya memegang amanah. Dan saya kira kita juga semua tahu, terutama amanah komunal yang semuanya pasti akan memegangnya sebagai orang muslim. Yaitu apa? Amanatul ibadati amamallah. Amanah untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini amanah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini amanah. Dan ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sesungguhnya kita sedang mengemban amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah beribadah kepadanya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah amanah ammah yang semua orang pasti
Semua orang mukmin pasti memilikinya. Dan kemudian ada amanah khosoh, amanah khusus yang terkait dengan orang per orang, yang mungkin satu orang berbeda dengan yang lainnya, mungkin berbeda jenisnya, berbeda namanya, mungkin juga berbeda levelnya. Ya, mungkin juga berbeda levelnya. Dan semakin tinggi amanah seseorang, maka berarti semakin berat dia pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu la imana liman la amanatalahu. Berikutnya waladina liman la ahdalahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Bapak sekalian, ini fakta di lapangan. Mungkin juga kita mengalaminya bahwa berjanji itu jauh lebih mudah dibanding menepatinya. Ya, berjanji itu lebih mudah dibanding menepatinya. Dan seringkali kita jumpai di lapangan, mungkin juga termasuk kita sendiri, dan mari kita akui kalau kita melakukan itu, betapa ketika kita berjanji, jarang kita memikirkan bagaimana cara menepatinya. Ya kan? Dan ketika kita berjanji, kemudian kita tidak pernah berpikir bagaimana cara menepatinya, na'udzubillah, akhirnya di kemudian hari kita ingkari janji itu. Karena itu mungkin ini sebuah teori yang teori ini nggak gampang untuk kita laksanakan, ya kan? Bahwa ketika kita hendak berjanji, pikirkanlah masak-masak tentang bagaimana cara menepatinya. Tapi Pak, ini kan kita ini sering terjepit masalah. Ya kan? Orang ketika terjepit masalah, tidak punya uang, ya kan? Kemudian dia hutang ke orang. Dan ketika hutang ke orang supaya dia dipercaya orang dan kemudian orang itu mau memberikan hutang kepadanya, kan dia harus berjanji kapan membayarnya. Ya kan? Sehingga akhirnya ya sak kena ngomong saat itu tuh. Oh iya, saya mau menghutangi kamu, tapi saya tanya kamu mau bayar kapan? Itu kan. Anu Pak, sebulan lagi Pak. Benar sebulan lagi. Benar Pak, sebulan lagi. Karena sebulan lagi tanah saya itu akan laku Pak, misalnya begitu. Tapi kan sering nggak seperti itu kan kondisinya. Begitu sebulan lagi ternyata nggak bisa ini. Akhirnya terus sebulan lagi sampai akhirnya yang berhutang itu sendiri lupa bahwa dia telah berhutang pada orang itu. Loh iya tak aku dihutang kon gitu. Dan ini naudzubillah jangan sampai terjadi di kita, tapi di masyarakat kita banyak yang seperti ini. Begitu ditagih, loh iya tak pun diutang awakmu tak gitu. Ya, jadi dia sendiri sudah lupa terhadap hutangnya kepada orang. Nah, sekalian, kalau dalam skup kecil seperti kita-kita ini, itu saja berbahaya, apa mana sing lali utang iku konglomerat gitu. Yang kita lihat sekarang ini. Dan kemudian ketika ditagih dia lari ke luar negeri. Dan seterusnya sampai kemudian muncullah kredit macet sampai beberapa triliun pada beberapa tahun yang lalu itu. Ya. Ya, saya kira ini pelajaran buat kita semuanya, ya. Karena apa? Karena ternyata di sini menepati janji itu dikaitkan dengan agama. Dan ukuran kebaikan tertinggi seseorang itu ada di agamanya. Ya kan? Ukuran kebaikan tertinggi seseorang itu ada di agamanya. Sehingga ketika dia mencederai agamanya, sesungguhnya dia telah mencederai dirinya sendiri untuk kemudian tampil menjadi orang yang tidak baik di depan orang lain. Makanya saya terus terang dalam bab ini, mungkin saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri yang dalam ini belum tentu lebih baik. Persoalan hutang piutang itu kenapa di dalam agama menempati posisi yang sangat penting. Ya kan? Bahkan rigid, detail. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, 662 ayat dalam Al-Quran itu, ayat terpanjang itu bukan ayat sholat. Bukan pula ayat zakat, bukan pula ayat haji. Ayat hutang piutang. Yaitu ayat yang ke-282 dari surat Al-Baqarah. Satu halaman penuh. Itu ayat tentang moneter, ayat tentang hutang piutang. Dan sampai rinci seperti itu. Kenapa? Karena hutang itu selalu terkait dengan janji. Itu masalahnya. Dan janji itu including hal yang menyangkut masalah agama.
Sampai Rasulullah mengatakan, waladina liman la ahdalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Dan persoalan menepati janji di dalam masyarakat kita sekarang ini, itu selalu banyak terkait dengan persoalan utang piutang. Nah, saya kira Bapak sekalian, ini tahun 2022 yang akan datang ini, mari kita berusaha sekuat tenaga memperbaiki dalam bab janji-janji kita ini. Ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 3 166 ketika menjelaskan ayat 70 dari surat ayat 72 maaf ya, dari surat Surat Al-Ahzab, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Ya, itu dia mengatakan begini, fal farju amanah. Kemaluan itu amanah. Artinya kalau dia digunakan yang tidak semestinya, berarti dia berkhianat gitu. Wal udhunu amanah. Telinga itu amanah. Kalau digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak benar, berarti dia telah berkhianat. Makanya kadang-kadang bab amanah ini sangat menakutkan. Wal ainu amanah. Dan mata ini juga amanah. Wal lisanu amanah. Lesan ini juga amanah. Wal batnu amanah. Perut ini amanah. Wal yadu amanah. Dan tangan itu amanah. Wal rijlu amanah. Kaki juga amanah. Wala imana liman la amanata lahu. Kita baca di situ. Ya, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Ya, jadi sampai dirinci begini oleh sang mufassir ya, Imam Al-Qurtubi, ya, sampai seluruh anggota badan kita ini adalah amanah, dan itu dikaitkan dengan persoalan keimanan. Ya. Terus sekalian, di dalam Al-Qur'an itu ada kisah tentang pernikahan, dan menurut saya ini adalah pernikahan yang cukup unik di dalam sejarah. Yaitu nikahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Sufairah, putri dari Nabi Syuaib. Ya kan? Kenapa pernikahan ini unik? Karena begini. Setelah Nabi Musa ini membunuh orang, ya kan, di Mesir, akhirnya beliau ini merantau, terusir dari Mesir waktu itu. Sampailah beliau di suku Madian namanya. Suku ini adalah sukunya Nabi Syuaib, umatnya Nabi Syuaib. Waktu itu beliau melihat banyak orang berebut air. Ya mungkin pas musim kemarau begitu. Nah, ketika melihat orang berebut air itu, tiba-tiba ada 2 orang anak perempuan, ya kan? Ada 2 orang anak perempuan yang ya tidak mau berebut gitu. Ditanya oleh Nabi Musa ini gitu. Kenapa nggak mau gitu? Nggak, saya menunggu mereka ini selesai baru saya akan mengambil karena saya perempuan. Gitu. Begitu salah satu di antara keduanya ini menjawab. Akhirnya Nabi Musa menawarkan diri untuk mengambilkan air kedua perempuan ini. Nah, diambillah, gitu ya. Nah, saat itu mungkin kedua perempuan ini melihat cara Nabi Musa mengambil air itu, gitu. Dan akhirnya dia tertarik. Disampaikanlah pulang bahwa tadi di sana ditolong oleh seorang laki-laki. Ya. Akhirnya ayahnya ini, si 2 perempuan ini mengatakan kepada ayahnya tentang Nabi Musa dan meminta kepada ayahnya agar Nabi Musa ini diundang ke rumahnya. Akhirnya didatangi Nabi Musa. Setelah dia mengambilkan air itu kan duduk di bawah pohon begitu. Yang dia juga nggak tahu mau kemana. Namanya juga terusir dari Mesir. Ya. Jadi terusir dari Mesir ini. Jadi setelah mengambilkan air tadi itu dia duduk di bawah pohon ini, Nabi Musa ini. Akhirnya satu di antara perempuan ini datang dengan agak malu-malu. Mengatakan kepada Nabi Musa gitu. Kamu diundang oleh ayahku. Nanti akan diberikan hadiah atas apa yang kamu lakukan saat kamu menolong aku mengambil air. Nah, sekalian, saat kemudian Nabi Musa ini datang kepada ayahnya,
ayah kedua orang perempuan ini, salah satu di antara mereka ini mengatakan kepada ayahnya, Pak, ya, qalat ikhdahuma. Kita baca di situ. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, ya abatis takjirhu, wahai ayahku, jadikan dia orang yang bekerja pada kita. Gitu. Nah, ini kan bahasa kinayah ini ya, bahasa halus. Dadekno mantu ae Pak iki gitu mungkin. Itu maknanya itu. Ya, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang ayahanda ambil untuk bekerja kepada kita ialah orang yang kuat lagi amanah. Ya, sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, itu sesungguhnya itulah syarat laki-laki ketika mau menikah. Yang pertama kuat, ya kan? Dan yang kedua adalah amanah. Amanah, ya kan? Tidak kuat. Dia memiliki tugas di dalam rumah tangganya itu. Dan tugas itu harus dilakukan dengan kekuatan. Apakah tugas yang terkait dengan kesehariannya atau tugas yang terkait dengan regenerasi dari keluarganya. Kenapa regenerasi itu butuh kekuatan. Dan karena itulah maka ini yang disampaikan kepada ayahnya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya kan? Sebaik-baik orang yang engkau jadikan bekerja di rumah kita, Pak, adalah orang yang kuat dan amanah. Itu. Jadi bagaimana kita lihat persoalan amanah ini itu menyentuh semua aspek kehidupan. Wabil khusus dalam bab ini terkait dengan masalah rumah tangga. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis ini yang dituntut untuk amanah pertama kali dalam rumah tangga itu ya pemimpinnya. Dan pemimpinnya itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, sekalian hifdzu amanah. Maksud saya adalah ya mari kita bersama-sama gitu, saya dan kita semuanya kira-kira 2021 tahun yang kemarin 2021 yang kemarin itu positioning kita di keluarga itu seperti apa itu. Ya, apakah kita sebagai suami atau sebagai istri? Dan kira-kira apa resolusi untuk keluarga kita di tahun yang akan datang ini? Ya, itu. Nah, yang pertama, yang kedua, ya, wasidqu haditsin. Jujurnya perkataan. Terus sekalian, ya, baik Al-Qur'an maupun hadis, ya, di antara panca indera yang dimiliki oleh manusia yang paling banyak mendapatkan pembahasan di dalamnya di Quran dan hadis itu lisan. Itu paling banyak. Ya kan? Paling banyak. Saya tidak tahu persis, ya kan? Karena itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kenapa seperti itu? Tapi paling tidak mungkin, ya mudah-mudahan saya tidak salah, semua amal perbuatan manusia itu pendahuluannya itu ada di dalam ucapannya. Semua amal perbuatan manusia yang digerakkan oleh panca indera yang mereka miliki ini semuanya, ya kan? Itu pasti didahului oleh perkataannya, statementnya, gitu. Pernyataan inilah kemudian yang akan menggerakkan indera-indera yang lainnya untuk bergerak, untuk berbuat. Karena itu suatu ketika seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir, ya, itu bertanya pada Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah, man najat? Ya, aku berkata, wahai Rasulullah, keselamatan itu apa? Ya, apa itu keselamatan? Nah, ketika Rasulullah ditanya seperti itu, jawabannya bukan keselamatan adalah bla bla bla, tidak. Tapi Rasulullah SAW menjawab definisi keselamatan itu dengan 3 perintah. Ya kan, dengan 3 perintah. Perintah pertama adalah amsik alaika lisanak. Kendalikan lesanmu. Ya, kendalikan lesanmu. Nah, kita jadi tahu hari-hari ini, gitu ya. Banyak orang-orang yang bermain-main dengan lesannya.
Sampai kemudian gara-gara lesannya itulah dia melakukan tindakan-tindakan fatal. Ya. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala dipakai mainan misalnya. Dengan apa? Dengan lesannya. Dan bahkan ada orang yang sengaja ingin mencuri perhatian orang lain supaya diperhatikan, dia bermain-main dengan lesannya itu. Ya. Yang kadang-kadang kita juga tidak pernah memperhitungkan bagaimana kemudian ini bisa terjadi. Dilakukan oleh orang yang waras secara akal sehat. Ya, begitu kemudian dia kena, dengan mudahnya dia mengatakan, saya minta maaf. Mohon maaf, saya ini ada penyakit menahun. Yang gara-gara penyakit itu saya nggak bisa mengontrol perkataan saya. Gitu. Coba ingat. Coba ya. Nah, itu terjadi. Itu makanya sabda Rasulullah ini menurut saya, meskipun sabda ini mungkin atau pesan ini sering kita dengarkan, tapi saya kira masih kita pentingkan untuk mengetahui bab ini lebih jauh. Amsik alaika lisanak. Ya. Jadi kendalikan lisanmu. Ya, kendalikan lisanmu. Ya. Ya, adalah kita lihat di media sosial sekarang ini atau di media-media online tentang persoalan yang terkait dengan masalah lesan ini. Ya. Coro Jawa kasare persoalan kaitannya karo cangkem iki itu luar biasa banyak itu. Dan hampir tiap hari itu ada. Ya. Yang menyinggung suku sana, menyinggung suku ini, menyinggung agama sana, menyinggung agama sini, bahkan memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, wal meskipun enggak ada kaitannya dengan materi kita jujur terhadap perkataan, ada yang menarik di sini. Wal yasa'ka baituk. Ya, dan jadikan rumahmu itu luas bagimu. Itu kan mungkin makna materialnya, makna letterleknya adalah nek ngono kudu duwe omah gede. Ruang tamunya luas, itu ya. Kemudian barangkali ada tempat bercengkrama di belakang, kamarnya banyak dan seterusnya. Kenapa? Karena bunyinya adalah jadikan rumahmu itu luas bagimu. Sekalian, yang dimaksud di sini luas di situ adalah keluasan pikiran dan hati. Artinya, bagaimana rumah kita ini menjadi sebuah rumah yang menginspirasi kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Karena apa? Karena melakukan berbagai macam kebaikan di rumah itu memperluas perasaan dan hati kita. Sebaliknya ketika kemudian di rumah itu kita tidak banyak melakukan kebaikan, rumah itu sumpek buat kita. Sehingga seolah-olah sempit. Muncullah orang-orang yang tidak kerasan di rumahnya. Kenapa? Karena rumahnya tidak menginspirasi dia untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Dan itu sebabnya bagi seorang mukmin hendaklah menjadikan rumah itu sebagai basis ibadah ritual dan ibadah sosialnya. Ya, hendaklah seorang mukmin itu menjadikan rumahnya sebagai basis ibadah ritual dan ibadah sosialnya. Ibadah ritual ada hadisnya. Nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Bahkan sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Yaitu di masjid. Dengan berjamaah. Nah, bahkan sebaik-baik sholat perempuan itu ada di mana? Ada di kamarnya. Ya kan? Nah, itu bukan kemudian di masjid tidak boleh, bukan. Tapi itu menunjukkan betapa rumah itu sebagai sebuah basic. Orang itu melakukan ibadah ritual. Apalagi ibadah sosialnya. Di mana suami istri itu melakukan proses harmonisasi dalam keluarganya? Di rumah. Di mana litas kunu ilaiha itu adanya? Di rumah. Di mana mawaddah dan rahmah itu adanya? Di rumah. Terutama di rumah. Dan itu hanya akan bisa terjalin
Manakala rumah itu bisa menginspirasi dia untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Sehingga persoalannya bukan di luas dan sempitnya rumah itu secara materi, tetapi ada di dalam luas perasaan dan hati. Makanya kalau kita lihat banyak orang-orang yang mungkin rumahnya itu besar, rumahnya itu seperti sebuah gedung begitu yang sangat mewah, tapi dia tidak tinggal di dalamnya. Ya kan? Aku sumpah aku nek muli nang omahku itu misalnya. Tukaran ini itu dan seterusnya. Nah, itu maksudnya wal yasaka baituka itu. Wabki ala khati'atik. Ini yang ketiga. Dan tangisilah dosa-dosamu. Sekalian, kita bisa menangis ketika kita ditinggal wafat istri atau suami kita misalnya. Kita bisa menangis ketika kita ditinggal wafat orang-orang yang kita cintai. Kita bisa menangis ketika suatu ketika mengalami kesulitan dalam hidup. Kita bisa menangis ketika kita mengalami masalah-masalah pelik dalam kehidupan kita. Tapi ada sebuah pertanyaan yang mari kita jawab sendiri-sendiri. Pernahkah kita menangis karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita itu? Sementara kesalahan-kesalahan dan dosa itu jauh lebih dahsyat bahayanya dibanding kesulitan-kesulitan yang kita alami di hal yang pertama yang saya sampaikan tadi. Ya, wasidqu haditsin. Nah, resolusi ke depannya saya pikir ini menjadi penting buat kita terkait dengan bab ini. Ini contoh dalam dagang. Ya. Jadi menurut saya menarik hadis ini. Saya sampai ngecek hadis ini sahih atau tidak ya. Hadis ini sahih. Ya. Innat tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron. Nah, ini bagi kita ini yang saya kira banyak di antara kita yang berdagang. Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang jahat. Jadi artinya pada prinsipnya ini kalau kita lihat di dalam hadis ini berarti para pedagang itu semuanya jahat, begitu intinya itu. Ya. Menarik menurut saya hadis ini. Sebagai sebuah peringatan saya kira kata-kata itu penting saya sampaikan itu. Iya kan? Illa itu kan nggak pernah banyak kan? Kecuali itu kan mesti sedikit kan? Ya. Gitu. Jadi semua orang bisa masuk Masjid Namira misalnya. Kecuali yang badannya panas sehingga disuruh sholat di luar misalnya. Banyak atau sedikit itu? Sedikit. Kata-kata kecuali itu mesti sedikit. Karena itulah dinamakan di dalam bahasa Arab itu kalimatul istitsna. Jadi kata pengecualian. Seperti misalnya wal asr innal insana lafi khusr. Ya kan? Demi masa, demi waktu asar, semua orang itu akan merugi kecuali. Nah, kan banyak ini merugi semuanya kecuali. Kira-kira di dalam hal yang terkait dengan perdagangan seperti itu. Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir kecuali pedagang yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua berbuat baik, dan yang ketiga berlaku jujur. Itu artinya, ya Bapak sekalian, kalau saya sebagai pedagang misalnya, maka pertama-tama yang harus saya tuduhkan pada diri saya ini jahat. Kecuali ketika bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Nah, ini banyak para pedagang di depan saya. Mungkin saya juga satu di antaranya, meskipun pedagang kecil-kecilan gitu ya. Apa senjata utama kita dalam berdagang? Lesan kita. Ya kan? Lesan kita. Bahkan kita sering bermain-main dengan lesan kita. Ini di dalam perdagangan kita. Iki gak sampean ngono yuk, gak takekno sakmono iku. Ya kan? Padahal belum ada satupun orang yang menawar barang itu. Ya kan? Ini kan biasa kadang-kadang. Ya kan? Ini biasa. Nah itu. Dan sering kita bermain-main di situ. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Bapak sekalian, ada sebuah kecurangan dalam perdagangan yang sampai menjadi nama surat. Yaitu surat Al-Mutaffifin.
Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi memang kendati demikian, Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk berdagang. Ya kan? Kenapa? Karena orang berdagang dan jujur itu luar biasa balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, di sini kaitannya dengan materi kita tadi, jujur dalam perkataan. Yang ketiga ini, berlaku jujur. Ya, artinya kan nggak gampang ini. Jadi misalnya belum ada yang menawar, terus dia bilang belum ada yang menawar, kan jarang. Iki mau sono sing ngenyang tayu, ngono. Durung ono sing ngenyang. Jarang kan begitu. Oh, wis akeh sing ngenyang tapi kata kekno gitu kan. Sama, dalam hal yang lain juga seperti itu. Apalagi kalau pedagang-pedagang besar, maka cara mempermainkan lesannya juga besar juga. Ya kan? Itu kan kita mengambil contoh para pedagang kita, ya, yang kita yang berdagang dengan komoditas yang kecil ini gitu ya. Yang besar beda lagi. Ya, dengan komoditas yang berbeda, dengan barang jualan yang berbeda pula cara mempermainkan lesan untuk bisa menjual atau membelinya. Ya. Sampai kemarin kan MUI kalau nggak salah dan pimpinan pusat Muhammadiyah ya sudah memfatwakan haram kan untuk kripto kalau nggak salah ya. Sekarang ada kripto, ada Bitcoin, ada apa lagi itu ya. Kenapa? Karena orang berdagang itu apa yang dicari? Pertama-tama laba kan, laba yang banyak. Dan ada di dalam teori ekonomi, dalam bab berdagang itu yang teori ini teori sekuler. Teori ini teori liberal gitu. Mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Nah, sakjane jawabannya gampang. Maling. Ya kan? Tuku linggis yang harganya berapa itu? Iku nek gak konangan iso oleh TV, iso oleh ya. Nah itu lagi-lagi Bapak sekalian, kenapa di dalam Al-Qur'an jenis profesi yang banyak mendapatkan pembahasan adalah berdagang. Sampai-sampai untuk bisa mengantisipasi dagang-dagang yang kita lakukan ini supaya tetap dalam koridor syariat, ya kan? Kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga sedang berdagang. Hal atullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ya kan? Apakah mau kamu sekalian saya beritahu tentang sebuah perniagaan, tentang sebuah perdagangan yang bisa menjauhkan kamu dari api neraka, dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, sampai seperti itu kan. Jadi bagaimana sebuah perdagangan itu dikaitkan dengan perdagangan ritual dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjuangan dan keimanan kita. Itu kan supaya mengatur ritme perdagangan dunia kita ini agar tetap di dalam koridor syariat. Nah, Bapak sekalian, naudzubillah min dzalik, dan mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Penyimpangan orang di dalam berdagang itu yang paling banyak disebabkan oleh lesannya. Ya, oleh lesannya. Nah, ini belum lagi yang pengacara, belum lagi yang hakim, belum lagi yang jaksa, ya kan? Bapak seperti ini, kenapa? Karena profesi-profesi seperti itu banyak mengandalkan kemampuan retorika. Dan orang berretorika itu, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Retorika-retorika seperti itu banyak yang kemudian ada efek-efek negatifnya, efek dusta, efek memfitnah, efek menuduh dan lain-lain sebagainya. Ya, baik. Nah, ini ayat yang sudah sering kita dengarkan, tapi ada yang menarik kalau kita lihat di dalam ayat ini. Apa yang menarik di sini? Bahwa qaulan sadida itu, ya, kalimat yang benar itu, perkataan yang benar itu memiliki fungsi luar biasa. Ya, apa? Yuslih lakum a'malakum. Makanya saya katakan tadi,
Inilah awal dari semua amal perbuatan manusia. Apa? Perkataannya. Maka begitu perkataannya itu baik, Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Ya kan? Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Jadi perkataan yang baik ini sebuah landasan orang itu supaya amal-amal yang lainnya juga ikut baik. Dan karena itu Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum. Dengan qaulan sadida itu Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, husnu khaliqatin. Akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik. Baik sekalian, ini mungkin bukan bab yang terlalu sulit untuk kita cermati. Juga bukan hal yang baru. Persoalan akhlak ini paling sering kita ketahui di dalam kehidupan kita. Tapi tahukah kita bahwa di dalam hadis ini, ya kan, sebagaimana tadi amanah itu dikaitkan dengan keimanan, di sini akhlak itu dikaitkan dengan keimanan. Bahkan tolok ukur keimanan itu dilihat dari akhlaknya. Semakin sempurna keimanan seseorang, berarti semakin sempurna akhlaknya. Atau bahkan sebaliknya, semakin sempurna akhlak seseorang akan semakin sempurna keimanannya. Dan saya pernah menyampaikan suatu ketika bahwa kita berakhlak ini, ya, kita bertata krama ini atau berakhlak ini itu kepada semuanya dengan kualitas yang sama mestinya. Meskipun di lapangan kenyataannya tidak seperti itu. Saya ketika berakhlak kepada atasan saya, maka saya pasti akan melakukan akhlak yang sebaik-baik akhlak. Tetapi, ya kan, begitu misalnya saya sebagai seorang direktur dan kemudian dengan bawahan saya, maka akhlak saya kepada bawahan saya itu akhlak yang biasa-biasa saja. Contoh konkretnya adalah kita tuntut anak kita itu untuk berakhlakul karimah kepada kita. Tapi kita tidak pernah menilai apakah kita juga berakhlakul karimah kepada anak-anak kita itu. Konkret ini. Ya kan? Begitu pula dalam kepemimpinan. Terlalu gampang kita jumpai karyawan itu berakhlakul karimah kepada direkturnya. Tapi sulit kita jumpai seorang direktur itu berakhlak kepada bawahannya dengan baik. Inilah yang saya katakan akhlak seperti itu adalah akhlak transaksional. Terkait dengan kepentingan. Kenapa berakhlak yang baik dengan atasannya? Mungkin supaya gajinya dinaikkan. Mungkin supaya dia dipandang sebagai karyawan yang baik. Yang karena itu nanti akan mendapatkan poin. Mungkin itu dan seterusnya. Nah, karena yang direktur ini tidak perlu kondite seperti itu di hadapan karyawannya, dia nggak perlu berakhlak yang baik kepada karyawannya, ya kan? Nah, sementara di dalam Islam akhlak itu nggak seperti itu. Di dalam Islam akhlak itu nggak terkait dengan kepentingan materi, tidak pula terkait dengan persoalan transaksional, tapi akhlak itu terkait dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Dan inilah saya kira yang perlu kita lihat pada diri kita masing-masing, terutama dalam sekup keluarga ini. Benarkah kita sudah berakhlak yang baik kepada anak-anak kita? Ataukah kita hanya bisa menuntut mereka untuk berakhlak yang baik kepada kita? Begitu pula dalam keseharian kita kalau kita menjadi seorang pemimpin. Benarkah kita sudah berakhlak yang baik kepada bawahan kita? Ataukah kita cuma pintar menuntut mereka, bawahan kita ini, untuk berakhlak yang baik kepada kita? Nah, itu sebabnya kenapa kemudian hadisnya itu seperti ini. Bahwa akhlak itu dikaitkan dengan keimanan. Bukan dikaitkan dengan posisi-posisi tertentu yang dimiliki seseorang. Ya. Ini ada hadis yang saya kira menarik ini yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud. Saya terus terang juga baru pertama ini mendengar hadis ini. Ana za'imu baitin fi rabbil jannah liman tarokal mirad. Aku penjamin suatu rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya. Wa baitin fi wastil jannati liman tarokal kadzib.
wa in kana mazihan. Dan aku penjamin suatu rumah di surga bagian tengah bagi orang yang meninggalkan berdusta walaupun bercanda. Wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku penjamin sebuah rumah di surga bagi yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Lihat di yang poin yang pertama, ya. Jadi surga yang paling rendah itu kata Rasulullah diperuntukkan bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Ya. Meskipun dia benar. Karena kenyataan bisa kita lihat orang itu sulit meninggalkan perdebatan meskipun dia salah. Bahkan dia terus mempertahankan kesalahannya itu karena kalau sampai dia meninggalkan perdebatan itu, dia malu nanti disangka dia tidak mampu mempertahankan pendapatnya. Ya, begitu pula yang kedua. Ya, aku penjamin rumah di surga bagian tengah bagi orang yang meninggalkan berdusta walaupun dia bercanda. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW itu tidak pernah berdusta sekalipun meskipun untuk urusan bergurau. Dan saya kira betapa banyak orang yang rela berdusta demi supaya orang lain tertawa karena perkataannya. Ya kan? Tertawa karena perkataannya. Bahkan kadang-kadang bahan-bahan komedi itu salah satu unsur utamanya adalah berdusta. Dan yang ketiga, dan aku penjamin sebuah rumah di surga paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Nah, sekalian inilah yang kemudian kenapa akhlak itu dikaitkan dengan keimanan. Dan kalau kita ingin membaca satu surat di dalam Al-Quran, ya kan? Dan surat ini oleh para ulama disebut sebagai suratul adab karena di situ menjelaskan tentang akhlak itu dari tingkatan tertinggi sampai terendah. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada manusia, akhlak dalam hal menerima berita, akhlak ketika ada pertikaian antara sama mukmin, akhlak untuk mengatur lisan dan seterusnya. Itu ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Hujurat, surat yang ke-49. Tidak banyak ayatnya itu, kalau nggak salah cuma 17 atau 18 ayat. Tetapi di dalam surat itu banyak mengungkap tentang persoalan-persoalan mendasar yang terkait masalah akhlak. Ya. Yang keempat, wa'iffatun fi tu'matin. Hati-hati dalam hal makan. Gitu ya. Hati-hati dalam hal makan. Mungkin aneh ini kalau kita dengar ya. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Jaga amanah. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan. Yang ketiga adalah akhlak yang baik. Yang keempat, hati-hati dalam hal makan. Jadi kalau kita lihat kan yang pertama makro semuanya kan. Menjaga amanah kan makro ya, gede gitu ya. Jujur dalam perkataan juga gede, makro. Kemudian yang ketiga akhlak, itu lebih makro lagi gitu ya. Yang keempat tiba-tiba mikro sekali, detail, rigid dan hal yang mungkin pembahasannya juga bisa lebih rinci di situ. Apa? Hati-hati dalam hal makan. Terus sekalian, kalau saya tidak salah ingat gitu ya, saya pernah mengisi pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Azhar itu, yaitu tentang bab makan. Karena aktivitas manusia yang banyak mendapatkan pembahasan dalam Al-Quran itu, salah satunya itu makan dan minum. Di dalam hadis juga demikian. Bahkan di dalam fikih itu ada bab yang terkait dengan babul akli wasyurbi. Bab makan dan minum. Ya kan? Ini jugalah aktivitas yang moralitasnya itu dijelaskan secara rinci. Bagaimana doa makan, bagaimana ketika makan, dengan tangan mana ketika makan, ketika kemudian kita makan dengan banyak orang, di situ ada macam-macam makanan. Janganlah mengambil yang jauh dari tempat. Bukan sampai seperti itu rinciannya ya tentang makan itu. Cuma persoalannya kan sing enak-enak pinggir kono itu kan repot gitu. Iya kan? Sampai seperti itu. Kenapa? Karena memang makan ini sangat menentukan posisi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu masalahnya. Salah satunya hadis ini. Kita lihat yang hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih. Innallaha ta'ala
thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ini apa anunya di sini ya? Terjemahannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. La yaqbalu illa thayyiba, dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana yang diperintahkan kepada rasul-rasulnya. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah rizki-rizki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan beramal solihlah. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Ya, jadi makanlah yang baik-baik dan beramal solihlah. Nah, ini kalau dalam tinjauan kesehatan itu luar biasa gitu ya. Jadi bagaimana di sini makan itu langsung disandingkan dengan amal soleh, gitu ya. Jadi makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Artinya nek mari mangan iku aja turu. Ya, berbuatlah, bekerjalah, beramal solehlah gitu. Jadi sudah benar ini dari sisi ya memang maha benar Allah SWT. Dari sisi kesehatan begitu ya. Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rizki-rizki baik yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Nah, di sini letak ininya. Bagaimana makan itu punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakarar rajula. Kemudian Rasulullah SAW ya menyebut seorang laki-laki. Yutilus safar yang merantau, bepergian jauh. Ash'asa akhbar. Jadi badannya kumal, rambutnya lusuh. Badannya berdebu, rambutnya lusuh gitu. Jadi mungkin karena capek begitu ya. Jadi badannya berdebu ya, rambutnya lusuh gitu. Yamuddu yadaihi ilas sama. Menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maksudnya orang seperti ini kemudian berdoa gitu ya. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, ya, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia juga dikasih makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan? Nah, Bapak sekalian, inilah sebabnya kenapa kemudian hati-hati dalam hal makan ini menjadi sangat penting. Selektif kita itu bukan hanya selektif tentang makanan-makanan yang cocok buat tubuh kita. Bahwa kalau saya punya penyakit ini, saya tidak boleh makan ini. Bukan hanya itu. Tapi selektif dari jenisnya, apakah makanan itu bisa mendatangkan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau karena naudzubillah min dzalik, gara-gara makan itu doa kita enggak didengar oleh Allah. Dan inilah yang terjadi. Ya Rabb, ya Rabb. Dia menengadah ke langit. Ya Allah, ya Allah. Sementara pakaiannya makanannya haram. Ya kan? Minumannya haram, pakaiannya haram. Dia juga sering dikasih yang haram. Maka bagaimana mungkin orang itu akan dikabulkan doanya? Jadi betapa penting orang itu untuk melihat positioning makannya, jenis-jenis yang dimakannya, untuk dikaitkan dengan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.